Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kali ini topik yang kita bahas yaitu mengenai struktur percabangan atau struktur pemilihan yang telah kita bahas dalam algoritma, kita terapkan dalam bahasa pemrograman Just Basic. Ya. Baik, kita langsung saja bagaimana penerapan struktur percabangan ini ke dalam bahasa Just Basic. Baik, sebelum kita ke bahasa pemrograman Just Basic, bagaimana penerapan dari struktur percabangan, ya. Saya ingatkan kembali bagaimana struktur percabangan itu, ya, seperti ini. Di mana terdapat ada pemeriksaan, di sini ada kondisinya. Kondisinya benar atau salah. Jika ya, benar, maka langkah 1 misalnya seperti ini. Kemudian jika tidak, langkah 2. Akan saya perlihatkan contohnya, ya, seperti ini. Ya, ini adalah algoritma status kelulusan, di mana syarat untuk lulus itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 60. Yang di sini. Jadi algoritma status kelulusan di mana syarat kelulusannya adalah nilainya lebih atau sama dengan 60. Nah, seperti ini. Oke, jadi algoritma seperti ini. Jadi di awal status dibuat menjadi lulus dulu, ya. Kemudian masukkan nilai. Kemudian jika nilainya kurang dari 60, maka statusnya diubah, ya. Ini status lulus, tadi awalnya statusnya diubah menjadi tidak lulus. Kemudian baru cetak status. Tapi jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60 di sini, maka cetak status. Statusnya tidak berubah, ya, tetap lulus. Jadi akan mengalami perubahan jika nilainya itu kurang dari 60. Nah, dia akan ke kanan sini. Ini perubahannya menjadi tidak lulus. Oke, bagaimana penerapannya di dalam Just Basic? Ya, kita lihat seperti ini. Oke, kita buat saja di sini keterangan programnya. Program kelulusan mahasiswa, di sini kita buat, ya. Dengan syarat nilai ya. Oke, buat lagi di bawahnya, kita sambung. Lebih besar atau sama dengan 60, ya, misalnya seperti itu. Oke, kita buat ini programnya tadi. Oke, kita mulai. Jadi statusnya di sini dibuat lulus, ya. Ya, saya buat statusnya. Statusnya di sini merupakan string, ya, atau alfanumerik. Jadi kita menggunakan tanda dolar. Ini saya gunakan huruf statusnya ini kecil semua, ya. Kemudian buat di sini status lulus. Oke. Kemudian input masukkan nilai. Ya, ini kita input masukkan nilai. Oke. Input di sini. Nah, kita ketik dulu di sini, tulis masukkan nilai, ya. Masukkan nilai, ya. Ini sama dengan misalnya seperti itu. Kemudian titik koma nilai, ya. Variabelnya saya buat huruf kecil semua saja di sini, nilai. Nah, kemudian berikutnya ini setelah diinput, ya, perintah inputnya, kemudian di sini ada pengecekan. Nah, pengecekan di sini menggunakan if then, ya. Jadi di dalam bahasa Just Basic kita menggunakan if then.
Jadi if nilai, ya tadi ingat huruf variabelnya kecil semua, lebih kecil ya dari 60, then ya, jadi maka di sini if then ya, maka apa di sini statusnya diubah, tidak lulus ya. Then status diganti nanti di sini variabelnya ini ya, saya copy saja. Ya, status tidak lulus. Oke. Udah ini. Kemudian perintah berikutnya cetak status. Ya. Print status. Ya, saya copy aja di sini ya biar cepat. Copy. Ya. Paste. Kemudian cetak status N. Selesai. Ya. Oke. Kita jalankan programnya ini. Run. Ya, ini. Masukkan nilai tadi. Kita buat nilainya 75, maka lulus. Ya. Print status lulus. Ya, kita coba lagi dengan nilai yang lain. Misalnya nilainya saya buat 40, ya tidak lulus. Nah, ini kita menggunakan if then ya. Jadi di sini ada pemeriksaan, jadi nilai yang sudah dimasukkan tadi diperiksa di sini ya. Jika nilainya kurang dari 60, maka status ini tadi ya, status ini diganti menjadi tidak lulus ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat, maka statusnya tetap tidak berubah. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya, ya, saya perbesar lagi, misalnya bahwa syaratnya itu majemuk, ya, jadi tidak hanya nilai tapi juga kehadiran. Nah, syaratnya ini harus dua-duanya terpenuhi. Jadi jika dua-duanya terpenuhi, maka di sini bisa kita tambahkan. Di sini ada, masukkan lagi di sini input, masukkan jumlah kehadiran misalnya ya. Ya, di sini sama dengan berapa? Di sini saya buat saja hadir ya. Variabelnya saya buat di sini hadir ya. Oke. Nah, di sini untuk syarat majemuk kita menggunakan operator logika. Ya. Kita gunakan operator logika OR. Ya. Jadi di sini OR, kemudian variabel kehadiran tadi adalah hadir ya. Ini tadi hadir. Kita periksa hadirnya itu kurang dari 12 misalnya, katakanlah gitu ya. Maka statusnya menjadi tidak lulus. Jadi salah satu saja ini tidak memenuhi, maka statusnya menjadi berubah tidak lulus. Jadi misalnya nilainya itu katakanlah 90, tapi kehadiran kurang dari 12, tetap tidak lulus ya. Atau misalnya kehadirannya ini katakanlah lebih dari 12, tapi nilainya kurang dari 60, juga tidak lulus. Ya. Oke, kita jalankan programnya. Jadi inilah yang dikatakan syarat majemuk. Jadi syaratnya tidak satu, ya, tidak hanya nilai, tapi juga ada kehadiran di sini.
ya. Dan di sini menggunakan operator logika OR. Ya, kita jalankan programnya seperti ini. Masukkan nilai, misalnya nilainya katakanlah 80, ya. Kehadirannya 10, ya. Nah, tidak lulus, ya. Hasilnya tidak lulus. Kemudian kita buat misalnya nilainya 40, tapi kehadirannya 16, ya juga tidak lulus. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Jadi misalnya nilainya 70, kehadirannya 13. Ya, ini akan menjadi lulus. Ya. Nah, ini struktur pemilihan atau ibden, ya, atau percabangan ini jika syaratnya majemuk, ya. Bisa kita buat nanti misalnya tidak hanya 2, misalnya 3, kita tambah lagi OR di sini, ya. Nah, gitu. Baik, bagaimana berikutnya jika kita, ya, tidak perlu menggunakan status awal seperti ini. Jadi status awalnya tidak perlu seperti ini, ya. Statusnya ini dibuat, dihilangkan statusnya ini, ya. Jadi ini saya hilangkan misalnya. Oke, saya hapus, ya. Saya majukan ke sini. Oke. Nah, di sini, nah ini tadi ada perubahan, ya. If nilai kurang dari 60 or atau, ya, atau boleh bahasa Indonesianya, atau hadir kurang dari 12, ya. Ini seperti ini tadi, ya. Ini saya tambahkan di sini, ya, saya copy aja di sini. Ya, gitu, statusnya berubah menjadi lulus. Ya, gitu, ya. Ya, jadi seperti ini, ya. Jadi statusnya, jika tidak maka status menjadi lulus, ya. Jika iya, status tidak lulus, ya. Cetak status. Nah, bagaimana penerapannya di dalam Just Basic, ya? Ya. Nah, di dalam Just Basic menggunakan else, ya. Jadi di sini ada else lagi. Ya, jadi gini, kita hilangkan. Oke, kita hilangkan di sininya. Kemudian di sini ditambahkan else, ya. Saya kecilkan hurufnya dulu, terlalu besar. Nah, ini ditambahkan dalam bahasa Just Basic-nya else. Else statusnya dibuat menjadi lulus, ya. Status
Ya, saya perbesar saja di sini. Status berubah menjadi ya, seperti itu. Ya. Jadi, ketika kita tidak menggunakan status awal, maka di dalam bahasa Just Basic-nya, if then-nya kita menggunakan else. Ya. Jadi, maksudnya adalah jika nilai kurang dari 60 atau kehadirannya kurang dari 12, maka status tidak lulus. Jika tidak, maksudnya tidak ini ya. Jika tidak ini, jika iya ini, jika tidak, maka status lulus. Artinya jika tidak tadi apa? Nilainya itu lebih dari 60 ya, atau sama dengan 60, kemudian kehadirannya lebih atau sama dengan 12. Maksudnya di sini tadi else tadi. Gitu. Ya. Ini kita cek dulu programnya. Misalnya saya masukkan nilainya 80, kehadirannya 15, maka lulus. Ya. Nah, jika nilainya 40, kehadirannya 16, ya tidak lulus. Ya. Juga demikian sebaliknya, jika nilainya 80, tapi kehadirannya 10, maka juga tidak lulus. Ya. Nah, ini penggunaan else dalam if then ya. Jadi untuk menghilangkan status awal tadi. Baik, selanjutnya kita akan bahas masih di if then else ini ya. Nah, di dalam program ini if then else ini dimuat dalam satu baris ya. Ini artinya satu baris ya. Nah, if then else ini juga bisa kita buat dalam beberapa baris. Jadi ini misalnya saya turunkan ke bawah ini ya. Kemudian saya share ke sini. Kemudian else juga saya turunkan lagi. Ini, kemudian status else ya. Nah, ini namanya banyak baris. Ya. Jadi barisnya tidak tunggal, tidak atau satu baris, tapi barisnya turun ke bawah banyak. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan seperti ini. Ya. Namun di sini harus menggunakan and if. Ya, artinya di sini pernyataan if-nya ini selesai di sini. Jadi harus ada akhir dari if ini yang dinyatakan dengan and if seperti ini. Ya. Ini coba kita jalankan programnya. Ya, masukkan nilai misalnya 56, kehadirannya katakanlah 15 ya. Nah, tidak lulus ya. Oke. Nah, ini ada manfaatnya. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk pernyataan-pernyataan yang mengandung banyak baris. Jadi tidak hanya misalnya di sini jika nilai kurang dari 60 atau kehadirannya kurang dari 12, maka status tidak lulus. Nah, misalnya bisa ditambahkan baris-baris lain lagi. Ya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk memeriksa kehadiran dulu, kehadiran mahasiswa. Jika kehadirannya memenuhi syarat lebih dari 12, maka selanjutnya akan diperiksa nilainya ya. Kemudian nilai tugasnya, kemudian nilai ujian setengah semester, nilai ujian akhir semester gitu ya. Kemudian nanti dihitung nilainya berapa, kemudian lulus atau tidak gitu. Ini akan saya contohkan saja langsung ya. Ini saya copy saja. Ya, ini. Ya. Jadi saya buat seperti ini contohnya. Ini hadir ya. Dengan syarat ini kita buat dengan syarat kehadiran ya, kita ganti ininya
lebih dari atau sama dengan 12. Jadi di awalnya diperiksa dulu kehadirannya. Jika kehadirannya memenuhi syarat, maka mahasiswa akan dicari nilainya. Ya, nilainya bagaimana? Jika tidak, maka nyatakan gagal. Nah, seperti ini. Ini hadir, ya. Nah, jika hadir ini, ya ini saya ganti hadir. Jika hadirnya lebih besar atau sama dengan 12, maka berikutnya adalah perintah berikutnya adalah masukkan nilai aktivitas, ya. Masukkan nilai tugas, masukkan nilai UTS gitu ya. Masukkan nilai UAS. Nah, kemudian mencari nilai total akhir bagaimana? Nilainya sama dengan 1 kali aktivitas, ya ini rumusnya seperti ini. Nilainya ini ada variabel nilai lagi. Nilainya 1 kali aktivitas ini, ya. Kemudian kali 2 tugasnya ini ditambah 3 kali UTS, itu S ini ditambah 4 kali UAS. Kemudian dibagi 10 nilainya. Kemudian cetak nilai mahasiswa adalah ya nilainya. Jadi dicetak nilainya berapa nanti di sini. Ya. Nah, jika kehadirannya ya hadirnya di sini tidak memenuhi, artinya tidak sama dengan 12 atau lebih daripada 12, maka cetak mahasiswa nyatakan gagal ya. Karena jumlah kehadiran ini cetak lagi. Kehadiran ini hadir tadi ya, ini hadir, saya ganti lagi. Hadirnya di sini tadi ya kurang dari 12 ya. Jadi karena jumlah kehadiran berapa tadi? Kurang dari 12. Kemudian and if ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini banyak baris. Ada. Jadi if, kemudian then di sini, else di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan if, then, else banyak baris ini untuk memasukkan misalnya banyak hal-hal yang harus dikerjakan jika hadir ini memenuhi apa yang disyaratkan, ya. Ya. Oke, kita jalankan programnya di sini. Ya, masukkan jumlah kehadiran, misalnya kehadirannya katakanlah 15. Nah, ini 15 memenuhi syarat. Tekan enter, ya. Maka diminta nilai aktivitasnya berapa? Misalnya nilai aktivitas mahasiswa itu 80, nilai tugasnya 75, kemudian nilai UTS-nya 74, ya. Dan nilai UAS-nya 80. Ya. Nilai mahasiswa adalah 77,2. Oke, gitu. Nah, jika tidak, misalnya kehadirannya hanya 10, ya, mahasiswa langsung nyatakan gagal. Karena jumlah kehadiran sama dengan 10, kurang dari 12. Ya, seperti ini tadi. Ya, jadi ketika nilai hadir ini kurang dari 12, maka ini angka tidak akan dikerjakan. Ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Jadi ini harus memenuhi. Jika lebih atau sama dengan 12 baru dikerjakan hal ini. Jika tidak, maka dia langsung ke sini. Print maksudnya akan gagal ini seperti ini tadi. Ya. Nah, tadi sebaliknya kita coba tadi kalau kehadirannya sudah memenuhi, misalnya katakanlah 14 gitu. Ya, maka dikerjakan yang ini, ya, ini dikerjakan. Input, masukkan nilai tadi aktivitas tadi, ya, 75 misalnya, nilai tugasnya 70, nilai UTS-nya, ya, 62 misalnya, UAS-nya 70, ya, maka nilai mahasiswa adalah 68,1, seperti ini. Oke, ya. Jadi di sini percabangan atau if then else dengan banyak baris. Gunanya seperti ini. Nah, inilah kira-kira bagaimana menerapkan algoritma dari
struktur percabangan, ya, menggunakan pernyataan if then, ya. Jadi tadi sudah jelaskan ada syaratnya tunggal, syaratnya majemuk, kemudian tadi disebutkan juga ada if then else tunggal, ya, satu baris, kemudian if then else banyak baris. Oke, demikian kurang lebih untuk struktur percabangan dalam bahasa pemrograman Just Basic ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.